Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pagi hari yang cerah ini kita harus bersemangat dalam beraktivitas di rumah ataupun beraktivitas di luar. Tetap jaga kesehatan dan terus menerapkan protokol kesehatan. Ya, seperti seorang ibu yang selalu bersemangat dalam melakukan kegiatannya di rumah ataupun di luar rumah. Dan izinkan saya kali ini untuk menyampaikan pemaparan mengenai seorang ibu. Jika kita berbicara mengenai ibu, memang tidak akan ada habisnya ya. Seperti tenaga dan perjuangannya yang tiada akhir. Tentu saja dalam pemaparan kali ini, kita semua bisa bersama-sama untuk menuangkan cerita bagaimana sosok ibu di dalam kehidupan saudara semua. Ya, jadi jika kita berbicara tentang ibu, pasti hati akan merasa tersentuh. Karena mengingat bagaimana perjuangan seorang ibu untuk keluarga dan juga anak-anaknya. Ibu merupakan sosok yang kuat, tegar, tabah, dan sabar. Sehingga kasih sayang yang diberikannya sangat tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Walaupun terkadang ibu suka merasakan sakit hati karena sikap anak-anaknya yang menorehkan perih. Ibu juga bisa digambarkan sebagai tempat atau rumah untuk pulang. Ya, misalnya seperti ini. Jika kita merasa sedang banyak masalah dan juga pikiran, pasti kita akan mengadu kepada ibu dan menceritakan semuanya kepada ibu. Dengan senang hati, ibu akan selalu mendengarkan keluh kesah yang dialami anaknya tanpa sekalipun merasa jenuh. Memang begitu mulianya hati seorang ibu. Bagi saya, sosok ibu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, bahkan oleh ayah sekalipun. Sejauh apapun kita akan melangkah di rumah, ibu pasti akan selalu menunggu kita untuk pulang dengan senyumannya yang menghangatkan. Ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah bekerja, dan bisa mencari penghasilan sendiri, kita akan tetap dianggap sebagai bayi kecil menggemaskan di mata ibu. Sudah kita ketahui bersama ya, perjuangan seorang ibu sangat hebat sekali. Mulai dari mengandung, melahirkan, hingga merawat anak-anaknya menjadi tumbuh sehat. Ketika sedang mengandung, ia tetap melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju, dan sebagainya. Walaupun tetap melakukan pekerjaan rumah di saat mengandung, tetapi ibu tidak pernah mengeluh sedikit pun. Subhanallah ya, saya pun sangat terharu sekali. Berbicara di sini mengenai ibu, saya sangat terharu. Karena jujur saja ya, saya sendiri pun pernah marah kepada ibu saya. Pernah berbicara dengan nada tinggi di depan ibu saya. Jujur, saya merasa bersalah karena sudah melakukan hal tersebut. Pasti ibu saya merasa sakit hati karena perlakuan saya tadi. Tetapi ketika ingin meminta maaf, rasanya gengsi sekali. Sedikit malu untuk meminta maaf di hadapan ibu. Apakah saudara sekalian ada yang seperti saya? Masih malu untuk meminta maaf secara langsung kepada ibu. Ya paling tidak sih saya meminta maafnya melalui doa saja ya. Nah selanjutnya, ketika ibu sedang merasa sakit, ia merawat dirinya sendiri karena tidak ingin merepotkan suaminya ataupun anak-anaknya. Walaupun sedang sakit, ibu tetap melakukan pekerjaannya dan menahan rasa sakitnya itu. Padahal dalam hatinya mungkin ingin beristirahat agar cepat sembuh. Ya Allah, sungguh mulianya sekali hati seorang ibu. Hatinya ini seperti malaikat. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang apa saja keistimewaan dari seorang ibu. Pertama, surga berada di telapak kaki ibu. Menurut agama Islam, ibu ini memiliki kedudukan paling tinggi. Maka dari itu muncullah kiasan surga di bawah telapak kaki ibu. Hal itu demikian sebagai perumpamaan
bahwa sebagai anak wajib menghormati dan berbakti kepada ibu. Ya, bisa dilihat saja sosok ibu itu sangat istimewa sekali, sehingga bisa mendapatkan perumpamaan seperti itu. Kedua, restu ibu adalah restu Allah. Seperti lirik lagu Roma Irama yang berjudul Keramat, disebutkan bahwa doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Dikatakan bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada amarahnya orang tua. Salah satu doa yang selalu Allah dengar adalah doa seorang ibu untuk anaknya. Maka dari itu, ketika saudara sekalian ingin melakukan sesuatu, seperti mencari pekerjaan, mengerjakan ujian, dan sebagainya, janganlah lupa untuk meminta restu terlebih dahulu kepada ibu, agar apa yang kita kerjakan menjadi berkah. Ketiga, ibu adalah perawat sekaligus obat. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena di saat anaknya sedang sakit, ibu yang selalu siap siaga untuk merawat anaknya, seperti memberikan obat, menyiapkan makanan dan minum, memijat anaknya agar badannya fit kembali. Ibu sekaligus menjadi obat karena di saat kita sedang merasa sedih, ibu akan selalu menghibur anaknya dengan perkataannya yang cukup menenangkan hati. Karena seorang ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan ketika anaknya sedang tidak baik-baik saja. Keempat, ibu ini sebagai sekolah dan guru pertama. Ketika kita masih bayi dan baru lahir ke dunia, pastikan dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Maka ibu akan mengambil tugas dan peran sebagai sekolah bagi anaknya, di mana sang anak akan belajar mengenali lingkungan dan dunianya. Ibu juga menjadi seorang guru di rumah. Ibu akan menanamkan nilai moral kepada anaknya agar bisa menjadi anak yang sopan ketika berada di lingkungan luar. Generasi yang berkualitas lahir dan tumbuh dari sosok ibu yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keistimewaan seorang ibu. Keistimewaan sosok ibu masih banyak dan masih luas lagi sehingga tidak bisa jika hanya digambarkan melalui 4 poin tadi. Tentunya sebagai anak pasti kita terlahir dari sosok ibu yang hebat dan akan lebih memahami tentang keistimewaan sosok ibu bagi dirinya. Saudara sekalian yang masih memiliki ibu atau memang ibu yang sudah berada di surganya Allah, tentu saja sosok ibu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada ibu yang memilih menjadi sosok layaknya kawan, ada yang bersikap tegas selayaknya seorang guru, dan masih banyak lagi. Tapi pada intinya, semua sikap yang dipilih sosok ibu adalah ungkapan bahasa cinta, dan semua didasari oleh perasaan sayang kepada sang anak. Baik saudara sekalian, tidak terasa apa yang saya sampaikan sudah berada di akhir. Dalam pembicaraan saya kali ini, semoga saudara sekalian bisa memahami mengenai bagaimana sosok ibu yang sangat istimewa. Maksud pembicaraan saya kali ini adalah mengingatkan kepada saudara sekalian untuk tetap terus berbakti kepada orang tua, terus mendoakan hingga akhir hayat, dan janganlah menyakiti hati orang tua, apalagi hati seorang ibu. Karena bisa kita lihat sendiri bahwa perjuangan yang dilakukan oleh ibu begitu banyak dan besar sekali. Mau kita membalas budi dengan memberikannya uang ataupun membelikannya barang, menurut saya itu juga belum cukup. Jadi, mari saudara sekalian untuk terus menghormati dan menyayangi orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.